Berjumpa lagi bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik-baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 2. Di kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 3 dengan materi menggambar jaring-jaring bangun ruang. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita bahas. Kita lanjutkan pembahasan latihan 2, menentukan jaring-jaring bangun ruang. Di mana sesi pertama dan sesi kedua kita sudah membahas soal nomor 1 dan nomor 2. Sesi ketiga ini kita akan membahas soal nomor 3. Buatlah masing-masing sebuah gambar jaring-jaring dari bangun ruang. Jadi soal nomor 3 ini teman-teman, kita diminta untuk membuat sebuah jaring-jaring dari huruf A, B, C, D, E, dan F. Di mana huruf A ini adalah bangun ruang kubus, B balok, C 5 segi 6, D prisma tegak segi 5, E tabung, dan F kerucut. Kita akan jelaskan di whiteboard kita, sekali nanti kita gambarkan bangun ruang dan jaring-jaringnya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan di rumah atau dengan teman-teman dengan media kertas atau media karton. Oke teman-teman ya. Jadi karena di sini kita hanya meminta untuk menggambarkan, sehingga kita hanya bisa membahas di whiteboard kita. Oke, kita akan bahas soal nomor 3 ini di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 2 sesi ketiga, menentukan jaring-jaring bangun ruang. Di mana pertanyaan soal nomor 3 ini, buatlah masing-masing sebuah gambar jaring-jaring bangun ruang berikut. Jadi kita diminta gambar jaring-jaring. Oke teman-teman ya. Jadi kalau gambar jaring-jaring huruf A, apabila dibentuk menjadilah bangun ruang kubus. Nah ini apabila dibentuk seperti ini teman-teman ya. Nah bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya sudah kita gambarkan, jadilah seperti ini. Oke, jadi polanya banyak teman-teman ya. Pola untuk bangun ruang itu bermacam-macam. Jadi kita hanya diminta untuk satu pola saja. Oke teman-teman ya. Kita harus lebih ingat lagi ciri-ciri kubus. Oke. Jadi sisi kubus itu memiliki 6. Bagian atas 1, yang ini teman-teman. Bagian bawah ini 2. Bagian kiri ini 3. Bagian kanan ini 4. Bagian depan ini 5. Dan bagian belakang ini. Jadi memiliki 6 sisi. Jadi sisinya itu berbentuk persegi yang sama luas. Oke. Jadi kalau rusuknya memiliki 12 rusuk. Jika rusuknya itu mudah teman-teman, tinggal melihat garisnya. Oke, garis yang tegak ini adalah rusuk tegak. Kalau bagian bawah ini adalah rusuk mendatar. Semuanya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 12. Bagaimana dengan titiknya? Titik sudutnya ada 8. Jadi titik sudutnya itu pertemuan antara rusuk tegak atau rusuk mendatar. Terbentuklah menjadi titik sudut. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke teman-teman ya. Jadi itulah ciri-ciri bangun ruang kubus. Nah kalau untuk jaring-jaringnya jelas seperti ini. Jadi yang ini adalah alas, yang bagian bawah. Oke, jadi posisinya ada di sini. Sini adalah alas. Oke teman-teman ya. Jadi apabila dibentuk, teman-teman bisa mempraktekkan menggunakan media kertas atau kardus atau karton. Ditekuk, 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 menjadilah ruang bangun kubus. Kita lanjutkan gambar soal huruf B. Apabila kita perhatikan gambar huruf B ini adalah gambar bangun ruang balok. Oke teman-teman ya. Nah di mana balok ini memiliki 6 sisi. Oke, sisi atasnya yang ini, sisi bagian bawah yang ini, sisi depan yang ini, sisi belakang yang ini, sisi kanannya yang ini, sisi kirinya yang ini. Jadi semua memiliki 6 sisi. Jadi sisinya ini berhadapan sejajar dan sama luas. Nah bagaimana dengan rusuknya? Rusuknya memiliki 12. Oke, rusuknya itu yang bergaris teman-teman ya. Bentuk garis ini juga rusuk, ini rusuk mendatarnya. Oke, total rusuknya semua 12 dan memiliki 8 titik sudut. Jadi kalau titik sudut pertemuan antara rusuk.
rusuk tegak dengan rusuk mendatar menjadilah titik sudut. Total semua titik sudutnya ada 8. Jadi inilah ciri-ciri bangun ruang balok. Oke, bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya seperti ini. Di sini dapat kita tulis alasnya. Biar lebih mudah teman-teman ya. Nah, ini alas. Nah, apabila kita bentuk, kita tekuk, atau teman-teman bisa mempraktekkan menggunakan kardus atau media kertas, dibentuk menjadilah seperti ini. Ini bagian bawah alasnya yang di tengah-tengah ini. Oke, jadi sehingga dibentuk menjadi bangun ruang balok atau jaring-jaring balok. Nah, yang ini tadi kubus. Oke teman-teman ya. Jadi lebih mudah teman-teman ya kalau kita perhatikan. Jadi lebih mudah karena ada bangun ruangnya langsung dan ada jaring-jaringnya. Oke, kita lanjutkan gambar huruf C. Apabila kita perhatikan gambar huruf C ini adalah bangun ruang 5 segi 6. Di mana bangun ruang 5 segi 6 memiliki ciri-ciri, memiliki titik puncak, memiliki sisi, memiliki rusuk, dan memiliki titik sudut. Oke, di mana sisinya memiliki 7 sisi, 5 sisi tegak. Nah, 5 sisi tegaknya yang ini teman-teman ya. Ini 1 bagian belakang kiri, ini bagian belakang 2, ini bagian depan kiri 3, ini bagian depan 4, ini bagian depan kanan 5, dan memiliki 1 alas. Yang ini teman-teman ya, alas bagian bawah. Oke, jadi sebenarnya lebih mudah apabila kita menggunakan simbol, contoh A, B, C, D, E, F. Tapi karena di sini lebih kepada gambar jaring-jaring, kita lebih menitik beratkan di titik puncaknya, sisi, rusuk, dan titik sudut. Jadi di sini memiliki 7 sisi. Oke teman-teman ya, 6 sisi tegak. 1, 2, 3, 4 bagian belakang kanan, 5 bagian belakang kiri, 6 bagian belakang, dan 1 alasnya bagian bawah. Semuanya ada 7, 6 sisi tegak dan 1 alasnya, sehingga semua sisinya ada 7. Dan bagaimana dengan rusuk? Rusuknya memiliki 12 rusuk. Jadi rusuk itu mudah teman-teman ya. Garis berbentuk garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rusuk tegaknya dan rusuk mendatarnya ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 6 ditambah 6 12. Jadi rusuknya memiliki 12 rusuk. Bagaimana dengan titik sudut? Titik sudutnya memiliki 7. Oke teman-teman ya. Jadi pertemuannya antara rusuk tegak dan rusuk mendatar. Terjadilah titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tambah 1 titik puncak menjadi itu 7. 6 titik sudutnya dan 1 titik puncak, sehingga total semua 7. Nah, inilah ciri-ciri bangun ruang 5 segi 6. Nah, bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya seperti ini. Oke teman-teman ya, apabila dibentuk menjadilah bangun ruang 5 segi 6. Jadi ini dapat dikatakan jaring-jaring 5 segi 6. 5 segi 6. Oke, kita lanjutkan huruf D. Di sini gambar huruf D bisa kita perhatikan lagi teman-teman. Ini adalah bangun ruang prisma tegak segi 5. Oke teman ya, inilah gambarnya apabila sudah dibentuk dan jaring-jaringnya seperti ini. Oke, jadi bangun ruang prisma tegak segi 5 itu memiliki ciri-ciri, memiliki sisi alas 5 dan 1 tutup dan 1 alasnya, sehingga memiliki sisinya totalnya 7. Oke, 5 sisi tegak, 1 tutup dan 1 alas. Jadi kalau dibilang mana sih sisi tegaknya? Oke, sisi tegaknya itu yang ini teman-teman ya, yang berdiri. Yang ini kita ambil, ini sebelah kanan depan, ini sebelah kiri depan 2, ini bagian belakang 3, ini bagian samping kanan 4, ini bagian kiri 5. Oke, ditambah tutup 6, ditambah alas 7. Jadi sisinya memiliki 7, 5 sisi tegak dan 2 alas tutup 1 dan alas
di bawahnya 1 sehingga semuanya total 7. Jadi bagaimana dengan rusuknya? Rusuknya memiliki 15 rusuk. Yang ini teman-teman ya, yang berbentuk garis lurus. Ini adalah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang tegak. Lalu yang di atas 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga totalnya 5, 15. 5 di atas, 5 di bawah, 5 berdiri. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 semuanya 15 rusuk. Terus bagaimana dengan titik sudutnya? Nah, titik sudutnya itu ada 10. Titik sudutnya itu yang ini teman-teman ya, pertemuan antara rusuk. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang di atas juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total titik sudutnya adalah 10. Jadi inilah ciri-ciri bangun ruang prisma tegak segi 5. Terus bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya seperti ini. Oke. Nah, di sini di atas ini adalah tutup. Tutup dan ini adalah alas. Jadi mohon maaf teman-teman ya apabila gambarnya kurang sesuai ukurannya. Ini hanya untuk menjelaskan. Jadi teman-teman juga bisa nanti mempraktekkan di media kertas atau kardus. Oke, sesuai dengan ukurannya sehingga biar sama. Oke, teman-teman ya. Ini tutupnya bagian ini. Dan ini alasnya bagian bawah. Oke, dan ini adalah sisi tegaknya. Tegaknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang berdiri ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, jadi ini sisi tegaknya, ini tutupnya, dan ini alasnya. Jadi ini dapat dikatakan jaring-jaring prisma tegak segi 5. Prisma tegak segi 5. Oke, kita lanjutkan gambar huruf E. Coba kita perhatikan lagi gambar huruf E. Ini adalah gambar tabung. Oke, teman-teman ya. Nah, di mana tabung itu memiliki juga tutup dan alas, memiliki rusuk tinggi, selimut, dan rusuk lengkung. Oke, kita juga terangkan teman-teman ya sedikit ciri-ciri bangun ruang tabung. Jadi kalau bangun ruang tabung itu memiliki 2 sisi. Sisi tutup 1, sisi alas 1. Oke, dan memiliki 2 rusuk lengkung. Ini rusuk lengkungnya teman-teman, yang ini. Ini rusuk, saya bikin panah. Oke, 1 dan ini juga 1 lagi, ada 2 rusuk lengkungnya. Oke, dan memiliki sisi lengkung. Ya, maksudnya sisi lengkung itu selimutnya teman ini ya. Ini adalah sisi lengkungnya. Dan tidak memiliki titik sudut. Jadi tabung itu tidak memiliki titik sudut, hanya memiliki sisi tutup, sisi alas, rusuk melengkung, tinggi, dan selimut. Jadi di sini kalau tabung tidak memiliki titik sudut. Oke, itu ciri-ciri untuk bangun ruang tabung. Bagaimana dengan jaring-jaringnya? Jaring-jaringnya seperti ini. Oke, nah bagian lingkaran ini teman-teman, ini adalah tutup. Bagian atas ya teman-teman ya. Nah, bagian lingkaran bawah adalah alas. Nah, jadi apabila dibentuk menjadilah seperti ini. Jadi jaring-jaring ini adalah jaring-jaring tabung. Oke, kita lanjut gambar huruf F. Coba kita perhatikan lagi gambar huruf F ini adalah gambar bangun ruang kerucut. Oke teman-teman ya, ini gambarnya juga kurang bagus, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita jelaskan ya sedikit ya. Nah, gambar bangun ruang kerucut itu memiliki alas. Jadi alasnya berbentuk lingkaran. Oke teman-teman ya, ini alasnya dan memiliki titik puncak bagian atas, tingginya ini yang ada titik bantu, selimut ini yang di dalam, rusuknya ini rusuk melengkungnya. Oke, nah di sini teman-teman, gambar untuk bangun ruang kerucut ini jaring-jaringnya seperti ini. Oke. Nah, bagian yang lingkaran ini adalah alas. Di sini adalah alas. Alas. Nah, dan ini adalah rusuk melengkung. Jadi apabila dibentuk atau teman-teman bisa mempraktekkan di rumah atau bareng teman-teman, jadilah seperti bangun ruang kerucut. Oke, jadi ini adalah jaring-jaring kerucut. Oke teman-teman, kita sudah selesai
membahas latihan 2. Kita akan lanjutkan membahas latihan 3. Mudah-mudahan pelajaran kita kali ini teman-teman bisa terbantu dan bisa bermanfaat teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video terbaru lainnya. Dan juga teman-teman jangan lupa juga selalu cek video yang sudah disiapkan. Jadi di situ teman-teman bisa mencari sesuai dengan kebutuhan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.